Baik, yang bertanya, udah silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah sedekah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding malam-malam Ramadan yang lainnya? Seandainya iya, apa yang kita rasakan gitu? Terima kasih. Kalau kita mengartikan Lailatul Qadar malam mulia, kemuliaan sesuatu itu biasanya mengantar kepada kemurahannya kepada yang lain. Kalau orang mulia itu dia beri Anda banyak, ya kan? Kalau orang hina dia kikir. Nah, karena itu salah satu makna dari kemuliaannya ini adalah pelimpahan ganjaran yang ini. Itu sebabnya maka Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, salah satu maknanya bahwa pahalanya, ganjarannya satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Jadi ganjarannya ini, apa yang dirasakan itu relatif itu. Namun kalau kita kembalikan pada salam ini, boleh jadi yang dirasakan itu adalah rasa kedamaian, rasa ketenangan, rasa gembira, memberikan orang-orang yang butuh itu. Itu ada kedamaian yang dirasakan. Itu kira-kira yang di ini, ya. Baik, siapa lagi? Anda silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Yang saya tanyakan berkaitan dengan ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu akan turun malaikat-malaikat dan warruhu fiha. Oleh Departemen Agama terjemahannya warruh di situ adalah malaikat Jibril. Kalau pemahaman ini yang kita lihat, malaikat dimaksud adalah termasuk juga malaikat Jibril. Mengapa warruhu fiha itu dimaksudkan juga adalah malaikat Jibril? Adakah keistimewaan malaikat Jibril dibanding dengan malaikat-malaikat yang lain? Yang berkaitan dengan ini juga, apakah Lailatul Qadar itu turun kepada yang berkaitan dengan manusia secara pribadi, ataukah juga bisa berkaitan dengan manusia secara kolektif, atau turun suatu bangsa misalkan? Karena apabila malaikat ini turun dan membawa kedamaian sesuai dengan apa yang telah dijelaskan tadi, dalam konteks Indonesia dewasa ini, berbagai macam tragedi kemanusiaan itu seakan-akan kedamaian itu tidak ada. Bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk mendapatkan kedamaian dalam konteks kebangsaan kita? Terima kasih. Yang pertama, ar-ruh memang ada yang mengartikannya Jibril, ada juga yang mengartikannya selain dari Jibril. Betapapun kalau dia itu Jibril, memang dia salah seorang malaikat, tetapi malaikat yang turun ini terlalu banyak, dan salah satu malaikat yang termulia itu disebut secara eksplisit, secara tegas bahwa malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu punya keistimewaan yang luar biasa. Satu-satunya malaikat yang mendapat pujian yang tegas dalam Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Muta'in sama amin. Sampai sewaktu Nabi Muhammad bertanya, apa kamu juga dapat rahmat melalui Al-Quran? Dia katakan, iya, saya dapat rahmat melalui. Apa itu rahmatnya? Saya mendapat pujian dari Tuhan. Muta'in sama amin. Jadi wajar itu. Yang kedua, kita tidak harus selalu mengaitkan bahwa kedamaian itu selalu berkaitan dengan Lailatul Qadar. Bisa saja kita memperoleh kedamaian walaupun kita tidak dapat Lailatul Qadar, iya kan? Tetapi yang dapat Lailatul Qadar pasti dapat kedamaian. Yang dapat kedamaian belum tentu melalui Lailatul Qadar. Sebagai bangsa, kita bisa damai walaupun yang harus terlibat di dalam kedamaian ini seluruh bangsa, muslim atau non-muslim. Di sisi lain, bisa jadi ada non-muslim yang hatinya lebih damai dari orang muslim yang durhaka. Itu yang, jadi kita harus bersama-sama sebagai bangsa paling tidak menciptakan kedamaian pasif.
Jangan ganggu orang. Kita di bus tidak saling kenal, tidak saling membantu, bisa damai, ya. Asal jangan ada pencopet. Asal jangan ada yang singgung begini. Kita tidak saling kenal tapi bisa damai. Tujuan kita bisa bermacam-macam, tetapi kita sama-sama dalam suatu bus yang mengarah ke tempat-tempat tertentu. Jadi itu saya kira yang kita bisa ciptakan sebagai bangsa, tidak harus selalu dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Jelas ya? Baik, kita akan mengambil kesimpulan dari surah Al-Qadar ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa Al-Qur'an itu maha mulia. Bertambah kemuliaannya karena dia diturunkan di malam mulia. Ya kan? Bertambah kemuliaan. Lailatul Qadar itu walaupun kita katakan bahwa hanya terjadi sekali dari segi permulaan turunnya Al-Quran, tetapi dia berkali-kali dalam arti minimal setiap tahun terjadi Lailatul Qadar. Rasul menjelaskan bahwa itu terjadi, cari-carilah pada malam-malam ganjil setelah malam 20. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu kita tidak bisa ketahui hakikatnya. Akal kita sangat tumpul untuk menjangkau semua keistimewaannya. Kita hanya bisa mengetahui melalui penjelasan Rasul atau apa yang kita temukan dari ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, kesimpulannya, Lailatul Qadar itu bukan suatu benda yang datang, tetapi itu adalah kondisi kejiwaan yang dialami oleh seseorang yang menyiapkan diri untuk datang, sehingga untuk menerimanya, sehingga walaupun dia datang katakanlah tanggal 27 Ramadan, belum tentu setiap orang bisa bertemu dengannya, kecuali yang mempersiapkan jiwanya untuk menyambutnya dan dinilai oleh Tuhan ini sudah bisa menerimanya. Saya kira itu kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita tarik dari adanya Lailatul Qadar ini. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.